mendengarkannya. Dalam nama Yesus. Amin. Oke. Ya, mari bersama kita akan melihat di dalam Matius pasal yang ke-16 dan saya akan mulai baca dari ayat yang ke-21. Matius pasal 16 ayat yang ke-21 firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ya. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus pun pada akhirnya mulai mengkhotbahkan atau menyampaikan kepada murid-muridnya, memberitahu kepada murid-muridnya mengenai penderitaan yang akan dialami oleh Kristus Yesus. Kalau kita membaca Alkitab, Yesus ketika dia bercakap-cakap dengan Bapanya di dalam doanya, dia berkata, "Bapa, ke dalam saat inilah aku telah datang ke dalam dunia." Jadi memang Yesus datang ke dalam dunia, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, untuk mati, untuk menderita. Jadi itu adalah tujuan Yesus. Ya, ini perlu kita ingat, perlu kita garis bawahi dengan garis yang tebal. Ya, bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk mengalami penderitaan, untuk mati di atas kayu salib. Kenapa saya katakan ini perlu digarisbawahi, ini perlu mendapatkan perhatian kita. Karena ada begitu banyak orang-orang di luar sana yang berpikir bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk mendirikan yang namanya hukum Taurat. Jadi sekali lagi ya, Yesus tidak datang untuk mendirikan hukum Taurat karena hukum Taurat itu gagal. Artinya tidak ada satupun manusia yang dapat mengamalkannya. Bahkan Rasul Paulus yang merupakan orang Yahudi asli, yang dalam kesaksiannya sebagai ahli Taurat, ya dia itu begitu ketat di dalam hukum-hukum Taurat, dalam hukum-hukum orang Yahudi. Tetapi dia sendiri mengaku bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya. Itu berarti bahwa dia sendiri pun gagal dalam mengamalkan yang namanya hukum Taurat. Sehingga pada akhirnya orang percaya tidak dibenarkan oleh hukum Taurat, tapi dibenarkan oleh karena iman di dalam Kristus Yesus. Kenapa hukum Taurat sedemikian berat? Karena hukum Taurat itu berbeda dengan hukum-hukum yang lain di dalam sebuah kerajaan atau bahkan sebuah negara. Kenapa saya katakan berbeda? Karena hukum Taurat itu sifatnya saling mengikat satu dengan yang lainnya, yaitu sifat daripada hukum Taurat saling mengikat satu dengan yang lainnya, sehingga saudara tidak bisa dikatakan dapat nilai 99 kalau saudara mampu mengerjakan 99 hukum Taurat. Selama saudara mengabaikan satu di antaranya, maka saudara dapat 0 besar. Kalau misalkan hukum Taurat itu berjumlah 100, yang walaupun kita tahu lebih daripada itu. Kegagalan terhadap satu hukum Taurat dianggap gagal terhadap seluruh perintah hukum Taurat. Itulah sebabnya dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dikatakan, semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam hukum, di dalam kitab hukum Taurat. Jadi kita perlu mengerti akan hal ini. Kita perlu memahami akan kebenaran ini sehingga pada dasarnya kita tahu bahwa Kristus Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk mendirikan hukum Taurat, tapi dia datang ya untuk memberikan keselamatan kepada setiap kita melalui kematiannya di atas kayu salib, melalui penderitaannya. Maka Alkitab mengatakan ayat 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Ya, jadi Petrus berusaha menegur Petrus seolah-olah apa yang disampaikan oleh Yesus adalah sesuatu yang salah. Memang Petrus ini murid yang agak lain daripada yang lain, saudara-saudara ya. Mulutnya besar tetapi prakteknya kosong. Ya. Mulut besar, praktek kosong. Apa yang dikatakan oleh Petrus di ayat 21?
Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ya, jadi Petrus berkata kiranya hal itu dijauhkan karena hal itu ya kiranya tidak akan menimpa engkau. Kenapa Petrus memiliki pemikiran yang demikian? Karena Petrus punya pemahaman bahwa Mesias itu adalah Mesias yang kuat. Mesias yang hebat yang pada akhirnya akan membebaskan Israel dari perbudakan yang dilakukan oleh Roma. Nah, kalau Yesus pada akhirnya akan mati, ya, bagaimana mungkin ya Mesias akan mati? Ya. Bagaimana mungkin Mesias akan mati? Bagaimana mungkin Mesias akan mengalami yang namanya penderitaan di dalam kehidupan ini? Saudara-saudara, ya makna rohani yang dapat kita ambil dari sikapnya Petrus ini adalah bahwa kita harus belajar untuk menderita. Jangan takut dengan penderitaan. Karena kalau kita membaca Alkitab bahwa kemuliaan Tuhan itu ya didahului oleh yang namanya penderitaan. Makanya dalam kekristenan ada yang namanya istilah no cross, no crown. Tidak ada salib, tidak ada yang namanya penderitaan. Jadi kalau kita berusaha menghindar dari yang namanya penderitaan kehidupan, sama seperti saudara sementara menghindar daripada kemuliaan itu sendiri. Maka penting bagi kita untuk memahami, mengerti bahwa kalau Yesus saja mengalami yang namanya penderitaan di dalam kehidupan ini, maka kita pun akan mengalami yang sama. Orang Kristen yang tidak suka menderita adalah orang Kristen yang tidak akan pernah mengalami kemuliaan daripada Tuhan. Engkau mungkin berkata, Pak Pendeta, tidak ada jalan lainkah untuk mengalami kemuliaan daripada Tuhan? Haruskah jalan yang penuh dengan penderitaan yang harus saya jalani untuk mengalami yang namanya kemuliaan? Ya, jalan itu harus ditempuh oleh setiap kita. Bahkan Yesus pun mengkhotbahkan hal itu kepada murid-muridnya. Dia berkata apa? Ya, di dalam dunia ada dua jalan. Lebar dan sempit. Mana kau pilih? Ya kan? Yang lebar itu banyak orang yang menjalani jalan tersebut, yang melewati jalan tersebut. Tapi jalan yang lebar itu menuju kepada kebinasaan. Ya. Sementara ada jalan yang sempit kata Yesus, itu jalan yang hanya sedikit saja orang yang melewatinya, tapi jalan itu menuju kepada yang namanya kehidupan. Amin. Dan saudara sudah berulang kali mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan bahwa saudara perlu memperhatikan yang namanya penderitaan akibat kebenaran itu tidak akan selamanya. Penderitaan itu hanya akan sesaat. Kenapa Alkitab mengatakan sesat? Bukan bicara soal waktunya, tapi bicara soal upahnya. Kita akan merasakan bahwa penderitaan itu hanya sesaat. Kenapa? Karena upah daripada penderitaan yang kita jalani akibat sebuah kebenaran adalah terlalu besar. Adalah terlalu berharga. Ya, sama seperti ibu-ibu yang bersaksi ketika melahirkan rasanya luar biasa sakitnya. Luar biasa penderitaannya. Teriak tidak karuan. Ya. Bahkan saya pernah lihat satu video di mana ada seorang ibu yang ketika melahirkan dia menjambak rambut suaminya ya sehingga suaminya harus menahan sakit. Dia jambak rambut suaminya sambil dia melahirkan, sakitnya luar biasa ya. Bahkan ada yang mengatakan katanya kalau sakit bersalin itu sama seperti mematahkan 12 tulang. Aduh bayangkan saja kalau 12 tulang itu dipatahkan. Sakitnya gimana tuh saudara? Itu sakitnya luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan orang yang melahirkan itu sama seperti seseorang yang sudah berdiri di ambang pintu kehidupan dan pintu kematian. Ya, itulah kesaksian dari mereka-mereka yang mengalami yang namanya proses kelahiran secara normal. Ya. Tetapi apa yang terjadi ketika bayi itu telah lahir? Ya, mereka mengatakan ketika mereka mendengar, ibu-ibu yang melahirkan itu mendengar erangan, tangisan dari bayi yang baru saja lahirkan, maka membuat semua penderitaan yang dirasakan tiba-tiba gone, hilang, sirna dan seolah-olah tidak pernah mengalami itu. Ya. Maka inilah yang saya maksudkan ketika kita menderita akibat sebuah kebenaran. Ya. Maka penderitaan itu akan terasa sangat singkat.
terasa hanya sementara karena akan ada upah kemuliaan yang jauh lebih besar daripada semua penderitaan kehidupan yang kita alami di dalam kehidupan ini. Yang setuju dengan saya ketik amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Ya. Ada seorang bapak yang membawa anaknya untuk jalan-jalan. Pergi ke suatu tempat. Papanya itu bapak berjanji sama anak perempuannya. Ini papa mau bawa kamu ke tempat yang sangat indah. Di sebuah lokasi terdapat sebuah danau yang sangat indah. Dan di sekeliling danau itu dipenuhi dengan bunga-bunga pepohonan yang begitu sangat indah. Kamu akan melihat banyak jenis burung, banyak jenis kupu-kupu karena banyaknya bunga yang berwarna-warni di sana. Ya. Maka sang anak pun ya senang hati mengikuti bapaknya. Maka ya mereka pergi dengan mobil dan mobil itu harus diparkir karena mereka tidak bisa melanjutkannya dengan mobil. Mereka harus berjalan kaki untuk bisa sampai ke lokasi tersebut. Maka ketika berjalan dan berjalan. Ya. Sang anak mulai capek, lelah dan dia berkata, "Pak, sudah mau sampai?" Papanya berkata, "Sebentar lagi nak, kita sampai." Tapi kok perasaan papa ngomong dari tadi sebentar lagi. Kalau sebentar laginya papa ini dikumpulkan, ini sudah 2,5 jam pak. Cukup jauh berjalan, ya apalagi jalannya tidak mudah. Banyak sekali rumput yang berduri, belum lagi nyamuk, segala macam rintangan dan tantangan perlu dihadapi ya. Maka pada akhirnya setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka sampai di tempat tujuan tersebut. Ketika sang anak melihat danau itu, melihat setiap bunga-bunga yang begitu indah, melihat setiap jenis kupu-kupu burung, itu pemandangan bagaikan surga kecil. Begitu sangat indah. Ya. Tetapi yang kemudian, saudara-saudara, sang anak itu mulai heran, dia berkata, "Pak, kenapa tempat seindah ini kemudian tidak ada orang di sini?" Bapaknya ngomong, "Nak, sebenarnya tempat ini diketahui oleh banyak orang. Tetapi karena orang-orang itu tahu untuk sampai ke tempat ini perlu jalan kaki berjam-jam, maka mereka tidak mau ke tempat ini. Ya. Mereka tidak mau menderita untuk bisa sampai ke tempat ini." Saudara, kadang-kadang semua kita tidak perlu diberitahu tentang kemuliaan di balik penderitaan. Amin. Semua orang tahu bahwa namanya badai pasti berlalu karena ini adalah pepatah lama. Tetapi kita tidak mau masuk di dalam badai tersebut, saudara-saudara. Padahal kita tahu bahwa di balik badai ada kemuliaan yang besar yang sementara Tuhan janjikan kepada kita. Kita tahu bahwa hidup dalam kebenaran itu akan membuat kita penuh dengan damai sejahtera. Tapi rasa-rasanya kita tidak menginginkan damai sejahtera tersebut. Kenapa? Karena kita tahu harga yang akan kita bayar dalam sebuah penderitaan kehidupan. Ya, makanya saya seringkali mengatakan kepada Bapak Ibu yang menjadi pendengar setia saya bahwa setiap pemandangan yang indah dalam hidup ini akan selalu hadir sesudah pendakian yang sulit. Kalau saudara tidak mau mendaki, maka jangan pernah mengharapkan saudara bisa mendapatkan pemandangan yang indah di dalam kehidupan ini. Amin. Haleluya. Saudara, maka jangan takutlah untuk menderita. Yang setuju dengan saya ketik amin. Jangan takut untuk menderita. Karena penderitaan yang akan kita alami hanya akan sesaat saja oleh karena kemuliaan daripada upah yang tersedia bagi saya dan saudara. Ya. Seorang anak kecil sementara menjual koran di stasiun. Tiba-tiba hujan deras pun turun. Hujan begitu deras sekali. Ya. Sehingga membuat ya orang-orang yang lalu lalang, yang berjalan ya mencari tempat untuk berteduh. Ya. Semua mencari tempat untuk berteduh karena hujan begitu deras turun. Ya, semua orang melakukan itu termasuk sang anak yang menjual koran. Maka tiba-tiba ada seorang bapak menghampiri anak tersebut karena kasihan melihat sang anaknya yang jual koran kehujanan. "Nak, pulang yuk nak, pulang saja karena ini hujan deras." Ya, sang anak penjual koran itu mengatakan, "Tidak pak, saya mau tinggal di sini saja dulu.
Pulanglah nak, ini hujan deras. Siapa coba yang mau beli koran kamu kalau hujan begini? Tidak Pak, saya tunggu di sini saja. Ya, itu bapak bersikeras karena kasihan melihat sang anaknya. Nanti bapak yang antar pulang. Ya, ini hujan loh. Tidak ada orang yang mau beli koran kamu kalau hujan begini. Ya. Kemudian sang anak itu pun mengatakan, Pak, biasanya kalau hujan deras begini, sebentar lagi pasti reda. Ya. Dan perkataan dari sang anak itu benar, saudara. Bahwa semakin derasnya hujan, maka semakin cepat dia akan mereda. Amin. Ya. Maka saya mau bilang, don't give up. Jangan menyerah. Ya, jangan kalah sama The Massive dong. The Massive kan ngomong, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Ya, jangan menyerah dengan penderitaan. Jangan jadi sama seperti Petrus yang takut dengan sebuah penderitaan. Haleluya. Ya, langit yang kelabu hanya awan gelap yang lewat. Tidak akan ada awan gelap yang sementara. Ketika angin bertiup, maka mau tidak mau, awan gelap pun itu harus menyingkir. Dan sinar matahari akan mulai menyinari kehidupan saya dan saudara. Saya tidak tahu berapa lama saudara sementara ada dalam kegelapan. Mungkin kegelapan yang saudara alami membuat engkau terus menangis dalam kehidupanmu. Tapi ingat, kegelapan tidak akan selamanya. Ada saatnya mentari kan bersinar. Ya. Seperti sebuah pujian yang mengatakan janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin. Janji Tuhan seperti langit, seperti matahari yang selalu bersinar setiap paginya. Ya. Bahkan ada sebuah pujian mengatakan, seperti pelangi sehabis hujan, setiamu Tuhan di balik dukaku. Telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Ya, seperti pelangi sehabis hujan. Demikianlah janji Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Haleluya. Maka saya baca ayat yang ke-23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Ya, saudara, ada yang kemarin mengatakan dalam sebuah video, mengatakan bahwa Yesus dan Paulus itu berbeda. Paulus itu pengajar sesat karena tidak mengajarkan apa yang disampaikan oleh Yesus. Kemudian dia mencoba mengutip satu perkataan yang disampaikan oleh Yesus. Yesus pernah mengatakan bahwa apabila saudaramu melakukan kesalahan, maka tegurlah dia di bawah 4 mata. Ya. Sementara Paulus mengatakan kalau ada saudara yang melakukan kesalahan, dosa, maka tegur dia di depan umum. Agar semua orang yang mendengarkan teguran itu menjadi takut untuk melakukan dosa yang dilakukan oleh saudaramu itu. Maka sang muslimah itu mengatakan, lihat kan? Yesus mengajarkan tegur di bawah 4 mata, sementara Paulus mengatakan tegur di hadapan banyak orang. Berarti Paulus ini pembangkang, ajarannya tidak sama dengan ajaran Yesus. Maka saya katakan sekali lagi, kalau kita mau baca Alkitab, jangan cuma comot-comot ayat, karena memang penyakit daripada umat sebelah itu penyakit comot ayat. Maka saya mengatakan mereka itu sama seperti anjing yang kelaparan, membongkar sampah. Mereka berusaha menemukan ayat-ayat yang di dalam Alkitab untuk memuaskan argumen-argumen mereka yang sesat. Jadi kalau kita baca Alkitab, ada dosa yang perlu ditegur di bawah 4 mata, itu maksud Yesus.
Tapi ada juga dosa memang harus tegur di depan banyak orang. Dosa yang ditegur di hadapan banyak orang adalah dosa yang menyeret banyak orang. Itu prinsip Alkitab. Ya. Memangnya Yesus tidak pernah menegur seseorang di hadapan banyak orang? Ini ayatnya. Yesus berpaling kepada Petrus dan di hadapan banyak murid yang lainnya. Yesus berkata, "Enya engkau setan, karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah." Kenapa Yesus menegur Petrus di hadapan banyak orang? Karena Petrus memiliki yang namanya dosa yang menyeret banyak orang. Ya. Berbeda mungkin dengan dosa yang pribadi. Pernah suatu kali nih di sebuah ibadah persekutuan doa, saya diundang untuk menyampaikan firman. Setelah itu saya diminta untuk mendoakan beberapa orang yang menurut pemimpin dari persekutuan doa tersebut yang merupakan seorang ibu, ya, memiliki dosa khusus untuk didoakan. Maka saya pun mendoakan. Waktu saya mendoakan, tiba-tiba ibu yang pemimpin persekutuan doa itu membisikkan kalimat dalam telinga saya. Waktu saya sementara berdoa buat seorang bapak, pendeta, tengking roh persinahannya, karena bapak ini selingkuh. Dia punya roh perselingkuhan, tengking pendeta, ya, tengking kuat-kuat begitu. Kemudian waktu saya disuruh doakan begitu, saya tidak mau. Saya bilang sama ibu, ya, yang punya persekutuan doa itu, saya bilang, "Bu, ini dosa pribadinya loh. Kalau kita doa tengking dalam nama Yesus, roh perselingkuhan keluar. Ini didengar oleh banyak orang yang hadir. Mau taruh di mana nih bukan muka si bapak ini?" Saya bilang, "Bapak ini memang bersalah, dosanya salah, tapi orangnya berharga." Iya kan? Saya bikin video, saya bilang Yesus itu sahabat orang berdosa. Kenapa? Karena Yesus mengasihi orangnya, membenci dosanya. Jadi beda ya. Kalau saya mengatakan Yesus itu sahabat orang berdosa, bukan berarti Yesus bergaul dengan dosa-dosanya. Tidak. Yesus benci dosa kita, tapi dia mengasihi kita. Dia mencintai kita. Makanya dia menjadi sahabat para pendosa. Ya. Perselingkuhan yang dilakukan oleh Bapak ini tidak dapat dibenarkan. Tapi mendoakan roh ini di hadapan banyak orang, ini adalah sesuatu yang salah. Saya bilang, "Ibu, bawa nih Bapak masuk dalam ruang doa. Doakan dia secara pribadi. Tidak boleh doakan di depan banyak orang. Kan ini akan mempermalukan wajah nih Bapak. Kalau kita doakan dia di hadapan banyak orang, ya, menyebut yang namanya perselingkuhan di dalam doa kita. Ini pertama dan terakhir kali nih Bapak muncul dalam persekutuan doa." Dan benar saja apa yang saya katakan. Ya. Jadi ada memang dosa yang perlu ditegur di bawah empat mata. Ada dosa yang perlu ditegur di hadapan banyak orang. Kalau ada pendeta-pendeta yang khotbah mengenai Yesus bukan Tuhan, nah dosa begini perlu ditegur di depan banyak orang. Karena dosa ini menyeret banyak orang. Jadi seperti itulah kita menafsirkan Alkitab. Ya kan? Makanya jangan sukalah sembarangan menafsirkan Alkitab. Ya, makanya buat orang Kristen, saya selalu sarankan, ya rajin-rajinlah baca Alkitab. Minimal seumur hidupmu engkau pernah membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Satu kali lah sudah luar biasa itu. Sambil terus saudara membaca Alkitab. Amin. Supaya saudara dibaharui dari waktu ke waktu. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Yang diberkati boleh ketik amin buat saya. Nanti saya akan jawab ya pertanyaan. Saya pilih 3 pertanyaan saja ya. Puji Tuhan. Saya ini tidak bisa melihat ini penonton saya. Saudara yang diberkati bisa ya ketik amin. Agar saya bisa tahu bahwa saudara benar-benar mengalami berkat daripada perenungan firman Tuhan. Puji Tuhan.